Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Irma Yuliana, mahasiswi Staben Sriwijaya, semester 4. Nah, pada video kali ini, saya berbagi materi kelas 7 tentang Pasca Penerangan Sempurna Buddha Gotama. Dengan KD 3.1, memahami pengetahuan tentang peristiwa 7 minggu setelah Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Tujuan pembelajaran dari KD ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menghargai peristiwa 7 minggu setelah Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Yang kedua, memahami pengetahuan tentang peristiwa 7 minggu setelah Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Yang ketiga, menceritakan peristiwa 7 minggu setelah Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Yuk, langsung ke pembahasan ya. Sebelum mencapai penerangan sempurna, Bodhisattva duduk di bawah pohon Ajapala dekat dengan pohon Bodhi. Seorang wanita dermawan bernama Sujata mempersembahkan semangkok bubur susu. Setelah Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, beliau berpuasa selama 7 minggu. Minggu pertama, Buddha duduk di bawah pohon Bodhi meresapi kebahagiaan kebebasan atau Vimutti Sukha. Buddha bangkit dari keadaan konsentrasi dan pada malam pertama sepenuhnya memahami hubungan sebab akibat yang saling bergantungan atau Paticca Samuppada. Buddha mengerti munculnya rangkaian asal-muasal penderitaan berdasarkan hukum Paticca Samuppada, bahwa jika tidak ada sebab, tidak ada akibat. Peristiwa pada minggu pertama dikenal sebagai Palankasata. Minggu kedua, Buddha bangkit dari duduk lalu berjalan beberapa langkah ke arah timur laut. Kemudian ia berdiri sambil menatap pohon Bodhi terus-menerus tanpa mengejapkan mata selama seminggu penuh. Hal ini dilakukannya sebagai tanda terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada pohon Bodhi yang telah menaunginya selama perjuangannya mencapai pencerahan. Minggu ini dikenal sebagai Animisa Sataha. Minggu ketiga, Buddha masih berdiam di dekat pohon Bodhi. Dengan mata batin yang tajam, Buddha mengetahui adanya makhluk-makhluk dewa yang masih meragukan penerangan sempurna yang beliau capai. Untuk menghilangkan keraguan-raguan makhluk dewa ini, Buddha dengan kekuatan pikirannya menciptakan jembatan permata. Selama seminggu, beliau berjalan bolak-balik di atas jembatan permata yang diciptakannya. Melihat hal itu, para dewa mempercayai dan mengagumi penerangan sempurna yang beliau capai. Minggu ketiga ini dikenal sebagai Cakama Sataha. Minggu keempat, Buddha berdiam di kamar permata yang diciptakannya. Beliau merenungkan kesulitan-kesulitan manusia, mempelajari dan menyelami ajaran yang lebih tinggi atau Abhidhamma. Kemudian batin dan badan jasmaninya telah menjadi demikian bersih, sehingga mengeluarkan sinar-sinar berwarna biru, kuning, merah, putih, dan jingga, dan campuran kelima warna tersebut. Minggu keempat yang diisi dengan perenungan terhadap Abhidhamma ini dikenal sebagai Ratanagara Sataha. Minggu kelima, Buddha masih berdiam di bawah pohon Ajapala yang tumbuh di sekitar pohon Bodhi sambil meresapi kebahagiaan kebebasan yang dirasakan atau Vimutti Sukha selama 7 hari. Pada minggu kelima, banyak godaan yang dihadapi Buddha melalui putri-putri cantik sebagai jelmaan dari Mara Tanha, yaitu Tanha, Arati, dan Raga. Akan tetapi semua itu tidak menggoyahkan keteguhan batin Buddha. Akhirnya, mereka pergi meninggalkan Buddha Gotama. Minggu kelima ini dikenal sebagai Ajapala Sataha. Minggu keenam, Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Mujalinda. Karena waktu itu turun hujan lebat, maka datanglah seekor ular kobra yang besar sekali dan melibatkan badannya 7 kali memutari badan Sang Buddha dan kepalanya memayungi Sang Buddha, supaya jangan sampai terkena air hujan. Waktu hujan terhenti, ular itu berubah bentuknya menjadi seorang anak muda. Minggu ketujuh,
Buddha menuju ke kaki pohon Rajayatana yang terletak di selatan pohon Bodhi. Ia duduk bersilang kaki di bawah pohon itu tanpa gangguan apapun, sambil menikmati kebahagiaan pembebasan selama seminggu. Minggu ketujuh ini dikenal sebagai Minggu Rajayatana. Nilai penting 7 minggu pasca penerangan sempurna Buddha. Yang pertama, Buddha membuktikan tentang tumimba lahir. Yang kedua, Buddha menemukan akar penderitaan, yaitu nafsu keinginan atau kemelekatan. Yang ketiga, menghancurkan 10 belenggu, yaitu keserakan atau loba, kebencian atau dosa, kebodohan atau moha, kesombongan atau mana, pandangan salah atau diti, keraguan-raguan atau wicikicca, kemalasan atau tina, kegelisahan atau udaca, tidak takut malu atau ahirika, dan tidak takut akibat atau anutapa. Yang keempat, melenyapkan nafsu keinginan. Kebahagiaan nibbana atau nirwana dapat dicapai kalau kita tidak melekat pada keinginan dan mampu melenyapkan nafsu keinginan yang tidak baik. Sumber materinya diambil dari buku Guru Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 7, kemudian buku Siswa Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 7. Sekian materi tentang pasca penerangan sempurna Buddha Gautama. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Namo Buddhaya.